moal. Nah, ka pintas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kada kawan dibawa naik orang khutbah. Wa mahabbatan wa ta'zima. Naik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejugitan nya moal beritaan. Ya kalau atau pian tuh naik ke rumah orang, hendak beilang ke rumah orang. Ya, katok-katok lawang muka orang lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tuan rumah ini langsung menutup pintu. Siapa ini ya assalamualaikum yang makan kayak ini? Pian ini paham aja bahasa Banjar nih. Pak, bubuhan pian ini paham bahasa Banjar nih. Ulun ini pak asal orang Banjar, nah kadang-kadang tak campur, tak campur aduk bahasa kadang bahasa Indonesia bahasa Banjar. Ulun pai bahasa Jawa ini sebetulnya tahu goblok kan tahu. Nangannya kan tahunya lagi. Nah apa bahasa Jawa nih? Nah kalau bahasa Banjar nih hampir 75% bahasa Indonesia. Iya kalau orang bahasa Banjar 75% itu paham. Tetapi kalau bukan pian ini beban bahasa Jawa ulun ya Allah kada paham saya bihimpi. Tahu saya bihimpi atau sedikit-sedikit kada paham. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin kita pada saat ini dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna untuk bersama-sama mengantarkan bulan. Bulan ini kita antarnya terakhir kalau boleh. Terakhir enggak ada lagi. Terakhir mengantarakan Pak pemusalin. Ulun ini pemusalin ini rancak banget pertemuan. Apabila pertemuannya di mana Pak? Iya paripurna anggota paripurna sidang paripurna dewan. Ulun ini bertemu sini ulun selalu membaca doa paripurna tuh ulun karancakannya ulun membaca doa. Dia bilang kita kada soal lagi kalau melihat ulun membaca doa biasalah. Kalau soal lagi karena ulun sudah pensiun jadi kada pernah lagi membaca doa di DPR. Biasanya bertemu sama beliau ini. Ya. Kita doakan saudara kita mudahan tetap lanjut lanjut jauh nih. Lanjut ya. Iya alhamdulillah. Langsung aja kan ulun memohon pian dukungakan laksana ulun ini nah untuk selanjutnya. Mudahan beliau tetap menjadi wakil kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah baik kabul doa bubuhan ini nah anak-anak semua nih nah bubuhan maulid nih. Bilanya belum pian nih biasa kan Bapak nih? Biasalah. Pernah lah betul Bapak nih? Berarti piannya kada pernah ikut lomba maulid hafsi kada pernah berarti. Nah sebab bila lomba itu insya Allah di Tabalong ini Bapak yang menjadi dewan jurinya. Lomba hafsi ini pian bisa teman. Ini tahu. Nah jadi ulun aktif ulun dewan hakim IMTQ di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Lalu kebetulan diminta dewan hakim IMTQ. Kalau hab maulid ini juga sampai ke tingkat nasional diminta. Jadi kalau anak-anakku semua yang pernah ikut lomba hafsi, insya Allah berteman sama Bapak. Kalau atau ikut IMTQ, ini kan ini belum budak nih, tingkat kabupatennya, insya Allah berteman dengan Bapak. Bapak Ibunya saya hormati. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita pada saat ini berkumpul di sini, ya, untuk bersama-sama mengagungkan Rasulullah SAW dengan membaca salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat ujar Allah kepada ujar Nabi kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian manusia yang paling utama adalah pada hari kiamat yang paling banyak bersalawat. Nah, walaupun kita ini menghantarkan bulan kan jadi masalah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dikatakan bahwa apabila dilaksanakan maulid, waktu membaca syair, waktu marhaba, itu Rasulullah berhadir di majelis itu. Itu cucu beliau yang mengatakan. Cucu itu siapa? Ya para habaib mengatakan bahwa apabila kita itu melakukan bersalawat kepada Nabi kita, maka Rasulullah akan berhadir di tempat kita. Lalu kita ini kan berpikir nih,
Kira-kira pada hari ini jam hari ini sekalsilan udah selesai Indonesiaan. Sekalsel aja gitu. Kira-kira berapa puluh berapa arum yang melaksanakan peringatan Maulid. Banyak yang tapaimbai yang bersama-sama banyak hari ini, apalagi mengantarkan bulan. Biasanya mengantarkan bulan ini banyak taimbai-imbai melaksanakan peringatan Maulid. Seandainya orang melaksanakan Maulid sekali ini oleh 100 jamaah, 100 masjid, ya 100 musalla melaksanakan peringatan Maulid, yang sedang membaca sholawat, yang sedang membaca marhaba, datangkah Rasulullah itu ke seberataan? Kawala datang. Sedangkan jasad Rasulullah kan satu aja. Kawakah sidin mendatangi ke 100-nya nih. Maka dipadahi apabila kita itu membaca salawat, Rasulullah berhadir. Kawala membelah jiwa badan beliau itu 100 menghadiri semuanya. Itu hanya saya dianggap sekalsel, belum se Indonesiaan. Kayak apa kita meyakinkan pada hadir yo? Kayak apa yo? Bisa lah kita tuh meyakinkan bahwa Rasulullah itu hadir di tempat kita. Bisa ya. Kayak apa kita tuh caranya meyakinkan bisanya tuh? Pon. Iya, kita bersalawat, Rasulullah hadir di tempat kita. Nah, tapi kan orang bersalawat juga hadir juga Rasulullah. Awalah sidin hadir membagi bahasa Banjar itu membagi awak nih. Membagi tubuh nih ke 100 tuh kawalah. Membagi sama aja pada bersalawat ya, sama pada bersalawat. Begini. Ulun nih kada ulun juga apa pandene. Habib siapa bawa ulun pengarang sidin. Beliau ceramah. Ulun membawa kisah sidin. Nah, ini kada dari ulun bepada aja kada dari ulun. Tanggal 14 Rabiul Awal itu bulan tuh nyarakannya kah atau redupnya kah? Nyarak, tahu lah nyarak. Terang benderang, full terang benderang. Tahu lah nyarak benderang pindah kuring-kuringan. Ada paham kalau potongan nih. Paling terang benderang bulan itu pada malam 14 hidup 14 ya. Itu paling terang benderang bulan itu. Sampian membawa wadah. Ini bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Indonesia? Nah wadah ini besi air. Kalau bahasa Banjar baskom. Sama aja lah. Sama ya lah. Iya. Pian pae mun diam di Banjar sudah. Yang tapi hendak be. Baskom, tahu lah baskom bu? Tahu. Pian membawa baskom. Semua ini membawa baskom seperti seorang. Masing-masing orang satu membawa baskom yang berisi air, yang berisi banyu. Jam malam 14 hidup 14 bulan itu yang paling terang benderang jam malam 14. Sampian ini membawa satu buah masing-masing berisi air. Andak pian nah di tengah lapang bulan itu. Adalah bulan itu di air tuh. Adalah. Ini wadah ampunku nah, ini wadah ampunku. Ada bulan. Pian tuh wadah pian ada bulan. Pian wadah pian ada bulan. Pian di wadah pian ada juga bulan. Pian di wadah pian ada bulan. Kawalah kira tuh bahasa Banjar tuh bakal karasan. Bulan tuh di wadahku aja ada, di imbilku aja ada, di baskomku aja ada. Bisa gitu mengarasi mulanya tuh. Bulannya ada di wadahku aja ada, di lain kada ada. Pian bulannya ada jadi wadahku nih. Nah pian bulannya ada jadi wadahku nih. Maksudnya itu hanya bulan baik. Beluman lagi Rasulullah yang orang yang paling istimewa ya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Bulan aja bisa setiap wadah ada bulan, apalagi Nabi kita. Setiap majlis itu ada Nabi kita kan sangat kada mustahil. Sangat bisa Nabi kita itu berada di setiap orang melaksanakan Maulid. Nah, kayak itu sidin paling membandingkan tadi nang wadah itu tadi nah. Semuaan ada bulan itu. Maksudnya dimanapun kita melaksanakan Maulid, di situ ada Nabi kita. Biar kada bengaling-alih. Ini beliau ini nah. Beliau ini kan
ada foto sidin. Ya kalau karena ini ada foto baliho sidin, ada gambar sidin di mana di persimpangan jalan kan ada. Nah, gambar itu ada yang takorehing, ada nangka ini, ada nangka ini macam-macam. Nah, sidin kena kayak apakah foto sidin? Yang penting panggegehnya sakabupatinan potongan nih. Ada foto sidin lah, anggaplah ada foto sidin di sini lah. Gana fotonya umpama 1 meter kali 1 meter, gana. Kalau itu besar, kalau itu foto sidin itu lah. Kalau kita berjalan berdiam, sidin itu bercanggang lah kayak kita, bercanggang lah. Kita ulun mete foto beliau nih, mesti beliau bercanggang kita. Pian mete foto sidin bercanggang kapian juga. Pian mete foto sidin bercanggang kapian juga. Siapapun melihat sidin, dicanggangi sidin. Orang 100 melihat, 100 bercanggang ke kita. Coba pian. Potongan tuh potongan nah, kita berjalan aja potongan iringi kepalanya deh. Iya kah? Nah banyak artinya kalah foto apa namanya nih, foto para pahlawan tuh loh, kenapa pahlawan yang panggilan Antasari, kenapa foto sidin. Coba kita berjalan aja tuh, seolah-olah sidin itu kayak mau diiringi itu namanya hati kita. Nah maksudnya ya semua foto itu bercanggang ke kita siapapun orangnya yang melihat. Nah berarti walaupun hanya satu jasad tetapi beliau mampu mengorehingi 100 orang, mampu mencanggangi 100 orang, sebuting aja butuhnya. Nah itu kita membandingkan, jangan kita tuh merasa heran mungkinkah Rasulullah itu datang. Jadi kita berharap beliau datang ke tempat kita mana membacakan sholawat. Kalau kita melihat Habib Umar, tahu Habib Umar? Tahu? Yang di mana itu? Yaman, Tarim ya? Tarim kah? Beliau itu lah. Beliau itu kan istilahnya wali kutub, orang yang terdekat dari semua Habib itu beliau. Beliau itu melihat Rasulullah itu bila datang sedang membaca salawat, beliau melihat kedatangan Rasulullah itu. Makanya kadang-kadang waktu duduk, waktu membaca, kadang-kadang berdiri, beliau cengang melihatnya gitu lah, mata sini ke atas, kurehing sini, senyum mata ke atas, senyum. Nah, ada yang mengatakan bahwa beliau sedang melihat kedatangan Rasulullah. Amun kita bang, marhaba jangan ke atas kurehing surangan, napa di atas itu ada, maka kurehing surangan. Nah, lain kita ini kisah melihat. Tetapi kan tentu juga mungkin ada di antara umat beliau, di antara kita ini yang melihat kedatangan beliau. Bapak Ibu yang ulun hormati, Rasulullah itu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi manfaat bagi umatnya. Karena Rasulullah itu ada yang beliau bawa adalah sunnah. Sunnah itu ada qauliyah ucapan, ada fi'liyah perbuatan, ada takririyah. Nah itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Khairun nasi ya Rasulullah anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat di antara manusia yang lainnya. Biarnya hadisnya perbedaan. Sebab rancak sering penceramah itu menyampaikan hadis ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Anfa'u itu adalah isim tabdil, yang paling bermanfaat. Banyak saja yang bermanfaat, tapi ada yang paling itu berapa orang? Hah? Paling itu berapa orang? Itu rumah sakaman itu yang paling besar. Berapa buah rumahnya? Di kampung ini sekong aja yang paling bungas. Sekong yang cantik. Yang lainnya ada pada seorang yang paling gagah, yang paling cantik. Nah, itu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Ulun bertakwa nang bempian. Yang paling bermanfaat itu siapa? Takawa kami jawabkan. Manusia yang ya Rasulullah kan, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari orang-orang lainnya, dari manusia lainnya yang paling bermanfaat.
Pertanyaannya, siapa yang paling bermanfaat itu di antara kita ini siapa? Nah, di antara kita ini lah maksudnya. Tuan guru kah? Tuan guru ya. Beliau tuan guru. Ya. Ini tuan guru. Belum kan ingat kada teman silin. Pas ya Pak. Pak Karlan. Pak Karlan ini adalah tuan guru di kampung sini. Orang menghormati beliau karena beliau adalah dituakan. Tuan guru juga menjadi khatib di sini. Ya, anggaplah beliau ini bermanfaat. Manakala ibu-ibu ada yang mau melahirkan jam 11 malam, mendatangi pakalan inilah nanti didatangi. Bapak Binullah nak melahirkan. Iyalah. Sidin lah yang didatangi siapa? Siapa yang didatangi? Kalau jam 11 malam bini pian, istri pian hendak melahirkan, siapa yang pian datangi? Bidan. Kan yang mendatangi tuan guru? Iya kalau. Berarti orang yang paling bermanfaat waktu tengah malam itu adalah bidan. Karena kau mengaku Sidin. Aku yang paling bermanfaat bila ada yang melahirkan. Stay Sidin. Iyalah. Nah, pian bisa sudah membayangkan. Ya. Di sini siapa yang ahli mengawah? Siapa mengawah? Tolong mengawah. Mengawah itu tolong. Memasaki nasi di rinjing genal. Itu pai buat kada nyaman-nyaman orang bisa mengawah nih. Kada nyaman-nyaman. Terlalu lambik jurang. Disambut orang sakamuan. Siapa aja yang mengawah nih lambiknya nasi jar, maka kuahnya kuwasop. Nasinya lambik kuwasop. Kadikitan benyunya karau orang Banjar. Kada kau menangguk karawan. Harus hati-hati, harus teliti banget si tukang kawah ini. Mana si tukang kawahnya mana? Ada kasih hadir. Mana tukang kawah? Mana sini Pak? Umpan musaling tidak mungkin. Mana? Nalamak. Nah Pak, selamat pian Pak. Waktu orang berpengantinan hendak memasaki nasi di kawah, siapa yang paling bermanfaat? Ya, Sidin. Anu nak kita mengawah nah. Datangi pengenyebut Sidin nih. Aku kadua ini mengawah, aku kadua ini ada sanggup aku mengawah. Amun kada Sidin mengawah. Yang tukang gangan, nang ahli gangan sop, ahli gangan rawon, ahli masak habang, ahli apalagi nih bastek. Siapa nih ibu-ibu ini siapa? Pokoknya apabila memasak baruhan, pasti Sidin itu yang dipanggil, pasti Sidin itu yang dihubungi menggenii maatur bila hendak mengolah sambal. Mana ibunya? Ayo Bang. Ibu nih kah? Ibu nih pasti bahasa Banjar pasti penyarikan. Ya kalau Bu, penyarikan lah Bu. Bahasa Banjar itu penyarikan pemamayan. Rata-rata 99% tukang gangani penyarikan. Ulun kada tersalah, ulun kada mama ulun itu nah sehabis hampir sekecamatan itu waktu Sidin masih hidup bila berpengantinan pasti mama tuh udah ambil orang datang ke rumah dulu gue betakon kami mahajiah hendak berpengantinan ujar mama kenapa yang dimasaki ayam sapa sapikol masak apa masak abang berapa mahaji lumuknya saya ini berapa bawangnya saya ini Sidin banyak beti itu hanya orang menukar bawang. Itu mama ulun, tapi mama ulun tuh gue dasar penyarikan. Karena apa ya tukang gangan maka penyarikan? Masalahnya kayak ini gue, hanya menggangan, hanya masak. Nih ayam hanya masak, daging hanya masak, iwak hanya masak. Ada sudah membawa wadah, membawa bulik. Tahu di sini ada kah? Di kampung itu ada pasti ada nak tujuh membawa bulik. Aku hilang juga. Belum lagi pengantinan tahun rumah tuh pengantinan sudah bangkot membawa daging dibawa bulik, ayam dibawa bulik. Apabila tukang gangannya kada pemamayan nak kayak Sidin, ayo habis. Amun Sidin bermamai,
Kami sini kemana membawa wadah ini? Belum lagi seluruh pengadilan sudah membawa wadah. Kenapa kisahnya kami ini? Bulik langsung membawa wadah kosong. Kada ini. Nah, jadi mama ulun tuh orang kada nawaninya sakampungan tuh. Bila sini bawa mamai. Nah, ujian mama aja buhun pian ini nah abah bila sudah beruhan sudah tuntung selesai sudah ada lebihannya sisanya bawa ya bulik aku harus merangkati sini. Amun para ulun aja kan kada wani baparak. Ulun ini anak sidin nih sekolah hanampan makan kada wani baparak. Kada di baparak mama tuh di sariki sidin punya kada tahu kisah di sariki sidin tuh bang. Nah jadi 90 amun tukang gangannya nih cel gangannya bawa habis sekawahan dibawa bulik. Nah inilah ini dalam bermasyarakat. Satu lagi ulun untuk bonpian mula untuk bonpian yaitu dalam bermasyarakat lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun." Celakalah bagi orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun bila manakar hendak tahu jubungiakan. Bila kita ini menukar nih orang itu nah bila betul karena hitungan betakar bekilo betakar minta hibakiakan. Wa idza qalu mawazanuhum yuksirun amun sidina menjual amun sidina manakan menjual menimbang marugi mengurangi. Nah, itu celaka. Ini kan di masyarakat nih. Orang kenapa kira menjadi tak ibu-ibu? Pian ada ke sini orang berjual iwak bu, orang sebelum motor ke apa kah? Adalah. Sampailah ke sini. Sampailah. Nah, ini tolong ibu-ibu perhatikan. Kalau pian kan tidak termasuk orang yang celaka, mun lalakian nih kada ada pang piannya. Tak banyak bibinya ada cuma bibinya nanti banyak. Kada boleh pian itu. Apabila betutukan, nang betimbang, nang betakar, jangan minta tambah hiakan. Pahamlah. Pian manukar orang berjual ikan iwak puyau. Tahu ke puyau? Tahu. Dasar pian itu ada benjar lebih sapa orang ada benjar ini. Mengerti aja iwak puyau tuh. Bahasa Indonesia puyau tuh apa? Ada jual lah. Tahu juga. Bahasa Jawa. Hah? Padar. Oh, padar lah. Nah. Pian manukar iwak puyau 1 kilo, 1 kilo menukar iwak puyau. Timbang akan sudah 1 kilo sudah timbangkan. Ambil pulang seekong nih, ambil 1 seekong ambil, membuat seorang, tawari pang aja, mau seekong ini aja. Nah. Yang berjual iwak ini gue lah hendak kada diihakan tiap ambil seorang pian. Diihakanlah banyakkan pian. Kalau orang tu membawa mulai Tanjung sampai ke udah pian ni, orang 20 menyinggahkan manukar iwak puyau 20 hikong. Orang minta tambah hiakan berapa banyakkan 20 hikong jadinya. Bertengah-tengah kilo gitu. Nah, pian. Setengah kilo ada habisnya sampai ke udah pian ni nah. Kalau semua orang tu meminta tambah hiakan seikong 1 kilo. Baju nukar langsat, nukar bawang, 1 kilo sudah tawari aja, ambil sebiji, makanya penggenalnya belum ambil, minta tawari, masa biji itu aja. Nah, itu boy pian lah, termasuk orang yang celaka. 2 ya kita ini nang kadang mau dilabihi perasa ulun, 2 macam, 3 kah? 2 loh. Ya. Yang pertama, apabila pian itu bertaksi, mulai Banjar bertaksi atau berterapel kah, atau berujik kah, mulai Banjar atau mulai Tanjung aja kan, gak usah jauh-jauh. Pian berujik ke catur kah, berujik ke catur, rumah sidin, umpama nih rumah sidin. Nah, seberang itu lah rumah sidin. Sampai ke situ. Lan taksi ya, per ya, apa itu per? Sampai gak ada, sampai sudah aja. Tawaripannya 1,5 kilo aja. Tawaripannya 1,5 pal. Minta tawari 1,5 pal, mau sampai udah. Tawaripannya 1,5 pal aja. Bertaksi itu boleh, nah orang kadang minta tawari. Jangan 1,5 pal, 10 mitingin taliwan bukan sudah. Per sudah sampai. Takutan aku pindah taliwat. Kadang mau minta tawari gitu. Kadang mau minta tawari. Yang kedua, kadang mau minta tawari. Tukang mana tukang sini? Ada tukang kayak tukang bangunan. Mana tukang bangunan? Ada kah? Kalau ada. Panitia masjid ketuanya mana? Ketua bila acara mana panitia masjid? Pian panitia masjid.
pian nih jendelanya ukurannya anggaplah 2x1. Anggaplah ukuran jendelanya 2x1. Ukuran jendelanya 2x1. Ujar tukang nih. Berarti masjid tukarkan kaca lah. Tukarkan kaca ukurannya 2x1. Pergilah nih si panitia ini lah ke Tanjung mencari kaca. Pesan tokalnya 2x1. Menukar kaca. Berapa kaca 2x1? Umpama 50.000. Anak-anak dia orang nih, anak dipotong orang. Tawarikan aja sa 2 sinti aja. Tawarikan 2 sinti. Tawari orang 2 sinti. Jadi kaca itu 202 kali 1. 2 sinti lebihnya. Minta tawari, Bang. Maher itu kalau minta tawari. Datang ke sini menjulung ke tukang. Nah, tukang kacanya. Sekali tukang memasang, kada kau memasang 2 sinti lebihan. Mungulnya aja tukang ini. Kenapa panitia kita lebihi? 2 sinti. Mahir betul tukar bila membeli pasti anak minta lebihi, minta tawari. Kaca nih aja nang pepasan lawan tukang nang potong tuh. Tolonglah hati-hati banget, jangan lebih sasinti pun jangan kurang. Itu ay. Nah kita itu kada yang kita minta lebih. Nah, Bapak Ibu yang ulun hormati. Jadi tadi ya banyak sudah beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kemasyarakatan. Terakhir ini jam berapa? Terakhir lagi palingan 5 menit. Ini berkaitan kemasyarakatan, berkaitan dengan anak buah kita. Ini anak-anak nahlah, anak kecil ini. Nah, pertanyaannya, apabila pelaksanaan sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, dan jumatan, ada yang membawa kanak-kanak ke masjid. Ya. Kemudian para ulama bilang berbeda pendapat. Pertama yang berpendapat bahwa aja kanak-kanak untuk ke masjid, apakah digawinya? Apakah hanya bakalah hija betinju ke bapak kah? Tadi jadi masalah. Yang penting kekanakan itu membuat berkah masjid itu ya kekanakan hadir. Masjid itu tidak akan berberkah kalau kekanakannya ada. Sunyi kada kekanakan natuhannya aja anak matian sudah ke masjidan. Nah anum-anumnya ada. Nah, menurut buan pian Bu, anak pian tuh mana bagusnya dibawa ke masjid kalau waktu salat atau kada? Baik ditinggal di rumah kah atau dibawa ke masjid? Dibawa ya, supaya di masjid itu adalah kegiatan ibadahnya semarak, banyak kekanakan. Ada yang jangan ya maulah orang kada khusyuk salat gara-gara anak kita. Nah, contoh bulah ulun ini pakai kacamata. Anak kacamata di sini di hadapan. Anak HP di hadapan. Allah menyunat nih sunat tahiyatul masjid. Usolli salatu Allahu akbar. Husuk sudah menjabat nih. Sekali kakak bukahan. Nah, anak tajajak kacamata, anak tajajak kacamata, anak tajajak HP. Kira-kira husuk kalau kita tuh salat. Kada kawan kita husuk. Mahaya akan mentajajak kacamata tuh pacah, tajajak HP pacah. Menjabat aja kada kawan. Fatihah itu separuh aja rukuk sudah kada sah salatnya separuh aja. Nah kayak inilah kita ambil jalan tengahnya lah. Apabila anak pian tuh kada keharaguan, kada kawa diatur, kada kawa diapai-apai babukahan di mana-mananya. Kira-kira bagus ditinggal di rumah Bang. Daripada orang tuh mahayakan sakit paru, mahayakan apa-apa yang dijejaknya. Kadang-kadang orang rukuk aja kan bisa terjejak kepala orang. Nah, ulun biasa salat Jumat, waktu salat sunat ada di muka ulun tuh lain anak beliau, anak kecil, orang lain, orang tua pakai kopiah haji. Salat waktu rukuk gugur kopiah haji itu gugur, diambilkannya oleh kakak itu.
Kakak mah bilang kopi haji tuh, ambilakannya. Habis sujud kalau hendak berdiri nih. Nah tunggunya lawan kopiah itu nah. Mahadang bangkit dari sujud tadi. Bangkit sujud tak masuk kopiah nih. Tak hiring kakak ini nah. Nah kakak ini itu gugur pulang itu dihadangnya pulang sampai 2 rakaat. Ulun haja kada ekosok sembahyang. Tak ganggu sembahyang ini. Nah pian ada kakak anak itu dihadangnya itu lah gugur tehing asa tabut saja gugur. Nah jadi kita kadang menyalahkan orang membawa anak, kadang menyalahkan orang yang meninggal anak di rumah, tergantung kayak apa kita ya, kayak apa anak kita ini kawakah kada terlalu mengganggu jamaah yang salat. Bapak Ibu yang hormati, kita berharap kegiatan pada kita hari ini kita sudah baca sholawat, mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Rasulullah kita ini mengakui kita ini sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah pian Rasulullah itu mengakui umatnya nih kita nih. Yakin? Ya siap mantap kita yakin ya anak. Yakin kita itu berharap Rasulullah itu adalah mencintai kita dan menganggap kita ini adalah umat beliau. Itu dengan Rasulullah ya kita membuktikan bahwa Rasulullah itu benar-benar cinta kepada kita, hendak meninggal pun ummati. Nah kalau ya siapapun yang paling kita cintai itu kada tentu sampai ke mati-mati ingat dengan kita. Jadi kita berharap Rasulullah SAW cinta kepada kita, sayang kepada kita, menganggap kita sebagai umat beliau, dan nanti mudah-mudahan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kalau kita membawa ibadah haja, membawa amal haja, kada cukup hanya masuk surga. Amun kada ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafaat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saya yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amun bertamuan Pak Elah di manakah? Tolong ya Pak, tegur ulun kebanyakan orang mereka tapi Pinandu. Ulun ini kegiatan ujar Bapak tadi ulun menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Muhammad Nafis. Jadi kalau ada anak yang hendak kuliah, Bapak aja ulun. Aman aja. Nah, kalau anak Bapak hendak kuliah ke Amuntai, ulun mengajar juga di Istiqi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an, ulun jadi dosen juga di sana. Kalau ada anak yang hendak menghafal Al-Qur'an, biar lapor aja ulun. Kalau Pak Nabi anak menghafal Quran, insya Allah ulun juga ada di sana. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.